Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita, yaitu ukuran variabilitas data. Ukuran variabilitas data ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berpencarnya atau menyebarnya suatu data. Ada banyak ukuran variabilitas data, namun yang kita pelajari di sini hanya dua, yaitu variansi dan standar deviasi. Untuk fungsi dan tujuan masing-masing dari variansi dan standar deviasi, nanti silahkan pelajari materi yang saya upload dalam bentuk file. Nah, dalam ukuran variabilitas data, misalnya variansi, kita akan mencari juga dengan dua cara, yaitu variansi untuk data tunggal dan variansi untuk data kelompok. Jadi ada data tunggal, ada data kelompok. Masing-masing memiliki rumus yang berbeda. Rumus untuk variansi data tunggal dapat Anda lihat seperti ini. Sedangkan untuk variansi data kelompok ini bisa Anda lihat seperti ini. Jadi yang membedakan adalah kalau pada variansi data tunggal itu kita tidak mengikut sertakan FI atau frekuensi. Sementara pada data kelompok itu ada FI. Yang kedua, pada rumus untuk variansi data tunggal, di sini XI menyatakan data ke I. Jadi ini XI-nya adalah data hasil pengamatan. Sementara dalam variansi untuk data kelompok, XI ini adalah nilai tengah interval ke I. Jadi berbeda saat menggunakan data hasil pengamatan, yang untuk data kelompok justru XI-nya ini menggunakan nilai tengah. Untuk lebih detailnya, kita akan langsung ke Excel untuk menggunakan perhitungan dalam mencari variansi. Ini saya ambil contoh untuk variansi data tunggal. Saya ambil data dari ukuran tendensi sentral sebelumnya yang kita sudah cari mean, median, dan modus dari data tersebut. Jadi saya kembali dari sebelumnya, kita melihat bahwa rumus untuk variansi data tunggal adalah ini. XI-nya adalah nilai data hasil pengamatan. Kemudian X rata-rata adalah mean dari data hasil pengamatan. N-nya ini adalah banyaknya data atau banyaknya sampel. Ini adalah contoh data untuk data tunggal. Data tunggal N-nya sebanyak 10 atau datanya sebanyak 10. Untuk menghitungnya jauh lebih bagus kalau kita menggunakan tabel. Kita menggunakan tabel dengan menguraikan rumus yang ada di dalam bentuk tabel. Jadi ini saya coba uraikan supaya lebih mudah dicari untuk XI-nya. Jadi rumus ini ada, saya uraikan ke XI. Untuk XI kurang X rata-rata, saya uraikan dalam bentuk seperti ini untuk khusus untuk satu kolom. Demikian juga untuk SI kurang X rata-rata kuadrat, saya buatkan juga dalam bentuk satu kolom. Nanti yang terakhir, karena ada sigma, itu kita jumlahkan. Ini adalah data hasil pengamatan dari contoh tadi yang saya pindahkan. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung variansinya. Ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana mengisi kolom XI kurang X rata-rata. Karena di sini ada X rata-rata, berarti otomatis kita cari dulu mean dari atau rata-rata dari data tersebut. Ini sebelumnya kita sudah cari. Tapi tidak apa-apa, saya ini ulang kembali di sini saja ya. Mean sama dengan saya pakai fungsi average saja supaya lebih cepat. Ya, kita dapatkan rata-rata dari mean dari data ini adalah 7,7. Jadi untuk mencari XI kurang X rata-rata, berarti untuk data pertama, baris pertama ini, nilai 7,7 dikurang 7,7 karena XI kurang X rata-rata. Jadi ini saya tinggal perkurangkan saja, 7 dikurang nilai rata-ratanya ya. Ini nilai rata-ratanya 7,7. Oke, kita dapatkan hasil minus 0,7. Untuk XI kurang X rata-rata kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan nilai minus 0,7 ini, karena kita sudah mencari selisihnya.
Jadi saya tinggal sama dengankan di sini. Kemudian saya kuadratkan ya, pangkat 2. Artinya XI kurang X rata-rata ini adalah 0,7 atau minus 0,7 dikali minus 0,7. Nah, ini adalah hasilnya 0,49. Nah, ini saya tinggal saya tinggal copy ke bawah. Oke, ini saya sudah dapatkan isi kurang dan X rata-rata. Begitu juga selanjutnya, saya tinggal copy turun ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari XI kurang X rata-rata pangkat 2 dan XI kurang X rata-rata. Saya tinggal menjumlahkan XI kurang X rata-rata pangkat 2 karena di sini ada sigma. Jadi ini saya tinggal jumlahkan saja. Nah, ini saya tinggal jumlahkan. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari XI kurang X rata-rata. Kalau kita sudah dapatkan, kita tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi, karena ini sigma XI kurang X rata-rata, kita sudah dapat 16,1. Berarti saya tinggal masukkan di sini. Variansinya sama dengan ini, XI kurang X rata-rata dibagi N-1. N-nya adalah banyaknya data. Ya, N-nya ini adalah banyaknya data, itu sebanyak 10. Jadi bukan jumlah data, tapi banyaknya data. N-nya sama dengan 10 dikurang 1 atau 9. Bisa juga langsung kita tuliskan 9. Ini adalah nilai variansi dari data tunggal tersebut, yaitu 1,788. Kalau kita bulatkan, bisa juga menjadi 1,789. Demikian tadi untuk mencari variansi data tunggal. Nah, sekarang bagaimana dengan variansi data kelompok? Variansi data kelompok ini menggunakan rumus yang berbeda dengan variansi data tunggal. Meskipun kelihatannya sama, tapi item-item dari rumus variansi untuk data kelompok ini berbeda. Di mana di sini dia menyertakan frekuensi dan X-nya sendiri adalah nilai tengah. Jadi bukan data hasil pengamatan. Kalau X rata-rata ini adalah mean untuk data kelompok. Jadi kalau di sini sebelumnya mean untuk data tunggal, ini kita menggunakan mean untuk data kelompok. Saya langsung ke Excel saja supaya lebih mudah. Ini adalah contoh untuk data kelompoknya. Data kelompok. Nah, sekarang kita akan mencari variansi dari data kelompok. Sama dengan variansi data tunggal, ya. Untuk lebih mudahnya, saya menyusunnya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi setiap item-item dari rumus variansi untuk data kelompok ini saya uraikan. Ada FI, ini sebelumnya ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi itu sudah ada. Kemudian XI saya uraikan juga, ini adalah nilai tengahnya. Kemudian ada XI kurang X rata-rata. Ya, XI kurang X rata-rata itu saya uraikan dalam bentuk satu kolom juga, begitu juga pangkat 2-nya. Kemudian FI kali XI kurang X rata-rata pangkat 2 saya uraikan. Nanti hasil terakhirnya karena ini sigma, ini saya jumlahkan. Oke, saya lanjut. Untuk mengisi kolom-kolom ini berdasarkan rumus ini, kita cari, ini adalah data yang kita sudah susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan masing-masing interval memiliki frekuensi seperti ini. Ada 2, 7, 10, 8, dan 3. Banyaknya data adalah 30. Nah, untuk mencari X-nya, ini adalah nilai tengah. Jadi seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, adalah nilai tengah. Mencari nilai tengah dalam suatu tabel distribusi frekuensi, yaitu menjumlahkan nilai terendah ditambah nilai tertinggi pada interval tersebut, kemudian dibagi 2. Jadi ini saya jumlahkan nilai tertinggi ya, ditambah nilai terendah ditambah nilai tertinggi, kemudian saya bagi 2. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya adalah 15. Begitu juga interval selanjutnya. Ini sama. Saya jumlahkan antara nilai terendah dengan nilai tertinggi.
Ya, kemudian saya bagi 2 hasilnya. Ya, dia menghasilkan 15. Begitu seterusnya, saya tinggal copy ke bawah supaya lebih cepat. Nah, ini adalah nilai tengah dari masing-masing interval. Jadi ini nilai tengahnya. Ini kita sudah dapatkan nilai tengahnya. Nah, sekarang kita akan pindah ke kolom selanjutnya, yaitu memperkurangkan antara nilai tengah dengan nilai mean. Kita akan memperkurangkan antara nilai tengah dengan nilai mean. Sebelumnya kita sudah pernah mencari mean untuk data kelompok menggunakan data ini. Jadi saya tidak perlu memperlihatkan Anda cara mencari mean untuk data kelompok. Nanti kalau lupa-lupa silahkan dibuka materi tentang mean untuk data tunggal dan data kelompok. Saya langsung menuliskan nilai mean dari data ini karena sebelumnya sudah kita cari nilai meannya. Di mean yang kita dapatkan sebelumnya adalah 35,5. Nah, ini dibulatkan, saya perpanjang dulu supaya tidak dibulatkan. Nah, ini adalah mean kita sudah pernah cari sebelumnya, yaitu 35,5. Nah, sekarang saya akan memperkurangkan untuk mencari nilai baris pertama. Ini adalah saya akan memperkurangkan nilai tengah dengan nilai mean yang kita sudah cari dengan menggunakan rumus mean data kelompok. Ini untuk baris pertama. Saya akan perkurangkan XI dikurang mean atau X rata. Ini cari, ini kita sudah dapat nilai selisih antara 15 dengan X rata-rata adalah minus 21. Begitu juga untuk baris kedua, ini saya tinggal perkurangkan 25 dikurang dengan 35,5. Demikian seterusnya ya, sampai ini saya ikat dulu, saya tinggal copy turun supaya lebih cepat. Jadi dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk baris-baris yang lain. Kalau kita sudah dapatkan XI kurang X rata-rata, ini saya tinggal mengkuadratkan karena di sini ada pangkat 2, jadi artinya ini adalah min 21 dikali 21 kalau saya ingin mengisi di baris pertama ini. Jadi ini saya tinggal kuadratkan min 21 pangkat 2 atau min 21 kali min 21. Kita dapatkan hasilnya adalah 441. Ini untuk XI kurang X rata-rata pangkat 2. Kalau kita sudah dapatkan ini, kuadrat dari XI kurang X rata-rata, kemudian nilai dari XI kurang X rata-rata ini kita perkalikan dengan nilai frekuensinya. Frekuensinya adalah 2, berarti saya tinggal memperkalikan antara nilai frekuensi dengan 441 ya, atau hasil kuadrat dari XI kurang X rata-rata. Ini adalah hasil untuk FI kali XI kurang X rata-rata. Nah, itu demikian seterusnya. Dengan cara yang sama kita bisa menggunakan untuk baris berikutnya, tapi supaya lebih cepatnya saya copy saja ke bawah supaya tidak terlalu banyak waktu yang dipakai. Oke, setelah kita dapatkan perkalian antara FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat, ini hasilnya kita jumlahkan karena di rumus ini memperlihatkan bahwa ada sigma. Sigma ini artinya jumlahkan, jadi saya tinggal jumlahkan nilainya di atas ini ke bawah, baru saya tekan enter. Ini adalah hasil jumlahan dari FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat. Nah, untuk mencari variansinya saya tinggal masukkan ke dalam rumus ini untuk data kelompok. Jadi jumlahannya saya bagi dengan N-1, N-nya sebanyak 30 dikurang 1 sama dengan 29. Jadi ini saya hasil jumlahnya saya bagi dengan N-1 atau 30 dikurang 1. Ya, ini hasilnya adalah 119,5.
1,6552. Itu adalah nilai variansi untuk data kelompok. Kalau kita mau bulatkan, bisa juga bulatkan menjadi 119,66. Boleh kita bulatkan seperti ini. Nah, demikianlah untuk mencari variansi untuk data kelompok. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk standar deviasi. Sama dengan variansi sebelumnya, untuk mencari standar deviasi ini juga terbagi dua, yaitu standar deviasi untuk data tunggal dan standar deviasi untuk data kelompok. Standar deviasi untuk data tunggal ini kurang lebih sama dengan rumus variansi untuk data tunggal. Yang membedakan adalah untuk standar deviasi data tunggal ini S-nya sudah hilang pangkat 2-nya. Kalau pada variansi tadi itu S kuadrat, ini pangkat 2-nya dihilangkan, dipindahkan ke sebelah menjadi akar. Ya, demikian juga standar deviasi untuk data kelompok yang membedakan dengan variansi untuk data kelompok, yaitu pada variansi data kelompok tadi ini ada pangkat 2. Nah, sekarang untuk standar deviasi untuk data kelompok itu pangkat 2-nya hilang, kemudian dirubah menjadi akar. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke Excel untuk standar deviasi untuk data tunggal. Jadi kalau sebelumnya kita mencari variansi untuk data tunggal, sekarang kita akan mencari standar deviasi untuk data tunggal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa variansi untuk data tunggal itu kurang lebih rumusnya sama dengan variansi standar deviasi untuk data tunggal. Cuma yang membedakan di sini punya akar, di sini tidak. Ini pangkat 2-nya ada di sini untuk data tunggal, standar deviasi untuk data tunggal pangkat 2-nya hilang. Jadi untuk mencari ini lebih mudah. Kalau sebelumnya kita sudah dapatkan variansinya ya dengan rumus ini, sekarang kita akan mencari standar deviasi dengan rumus ini. Nah, perhatikan karena dia rumusnya sama, jadi untuk mencari standar deviasi data tunggal ini lebih mudah. Ini bisa kita cari lebih cepat. Yang penting kita sudah dapatkan nilai variansi untuk data tunggalnya. Kita sudah dapatkan sebelumnya nilai variansi untuk data tunggal adalah 1,789. Karena nilai standar deviasi adalah akar, ya ini diakarkan akar dari variansi, maka kita tinggal mengakarkan nilai 1,789 ini. Nah, itu adalah standar deviasinya. Jadi saya tinggal mengakarkan saja, sama dengan akar dari 1,789. Nah, inilah nilai standar deviasinya. Kalau kita bulatkan itu bisa dengan 1,34. Nah, itu kalau kita sudah dapatkan variansinya. Untuk mencari standar deviasinya tinggal mengakarkan nilai dari variansi. Tapi kalau kita belum dapatkan nilai variansinya, kemudian kita ingin mencari standar deviasinya, kita harus mencari variansi dulu. Baru bisa Anda mengakarkan. Sama dengan variansi standar deviasi untuk data kelompok. Ya, demikian halnya ya untuk standar deviasi untuk data kelompok. Kalau kita sudah dapatkan variansi dari data kelompok sebelumnya, kita tinggal mengakarkan nilai variansinya karena rumusnya hampir sama. Yang membedakan adalah akarnya. Jadi standar deviasi ini mengakarkan nilai variansi. Kalau begitu ya saya tinggal cari akar dari variansi tersebut untuk mencari variansi data standar deviasi data kelompok. Ini sama dengan standar deviasi data tunggal. Saya tinggal mengakarkan nilainya 119,66. Enter. Nah, ini adalah nilai standar deviasi untuk data kelompok. Saya bulatkan 10,94. Oke, saya kira demikian untuk materi ukuran variabilitas data, yaitu variansi dan standar
deviasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.